Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS ya. Tema 2, muatan pelajaran PPKN ya. Kelas 5 SD semester 1, buku kurikulum 2013. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, suatu sikap kesadaran dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun kepada Tuhan yang Maha Esa, disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Toleransi, D. Tanggung jawab. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut tanggung jawab. Nah teman-teman, kewajiban dan tanggung jawab itu memiliki arti yang berbeda ya. Kalau kewajiban itu merupakan suatu sikap yang harus melakukan suatu pekerjaan ya. Tetapi kalau tanggung jawab itu suatu kesadaran ya, suatu kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa ada unsur paksaan ya. Jadi berbeda kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian soal yang kedua, tanggung jawab bersifat A. sementara, B. hayat, C. kodrati, D. permanen. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, kodrati. Nah kodrati artinya sudah tertanam terhadap diri sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi disebut A. tanggung jawab terhadap negara, B. tanggung jawab terhadap diri sendiri, C. tanggung jawab terhadap masyarakat, D. tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah teman-teman, tanggung jawab terhadap diri sendiri ini itu harus kita penuhi sendiri ya. Contohnya seperti mengembangkan kepribadian kita, mengembangkan ilmu pengetahuan kita, mengembangkan ilmu keagamaan atau mengembangkan pola pikir kita ya. Itu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya, merupakan contoh dari A. tanggung jawab terhadap negara, B. tanggung jawab terhadap diri sendiri, C. tanggung jawab terhadap masyarakat, D. tanggung jawab terhadap keluarga. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, itu merupakan contoh dari tanggung jawab terhadap keluarga ya. Apalagi selain seorang ayah bekerja keras, ada juga misalnya seperti menjaga nama baik keluarga ya. Itu juga contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Pak Budi berencana berlibur bersama keluarganya pada hari Minggu. Tetapi pada hari yang sama ada kerja bakti warga masyarakat. Sehingga Pak Budi memutuskan menunda liburannya dan ikut kerja bakti bersama masyarakat lainnya. Sikap yang ditunjukkan Pak Budi adalah sikap A. tanggung jawab terhadap negara, B. tanggung jawab terhadap diri sendiri, C. tanggung jawab terhadap masyarakat, D. tanggung jawab terhadap keluarga. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian soal yang keenam, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab A. setiap warga negara Indonesia, B. setiap orang yang berprestasi, C. setiap orang yang sudah tua, D. setiap anggota DPR saja. Ya tentu untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia ya tentu adalah A ya, setiap warga negara Indonesia itu sendiri. Kemudian soal yang ketujuh, menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya merupakan tanggung jawab terhadap A. masyarakat, B. lingkungan, C. Tuhan yang Maha Esa, D. diri sendiri. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menjalankan segala perintah Tuhan, menjauhi segala larangannya
mencintai umat manusia itu merupakan contoh tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian soal yang ke-8. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama merupakan pengertian dari A. Masyarakat, B. Negara, C. Desa, D. Kota. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, masyarakat. Jadi masyarakat itu merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, ya. Jadi itu pengertian dari masyarakat. Kemudian soal yang ke-9. Di bawah ini tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat kecuali A. menjaga kerukunan antar sesama, B. memiliki sikap persatuan dan kesatuan, C. saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, D. tidak memiliki sikap toleransi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Tidak memiliki sikap toleransi bukanlah contoh tanggung jawab kita sebagai masyarakat, melainkan itu merupakan membuat kerusuhan atau membuat keonaran, ya. Ketika kita tidak memiliki sikap toleransi, maka akan terjadi keributan di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat hendaknya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, C. saling mengasihi, membina, dan memberi, C. tidak menonjolkan perbedaan tapi mencari kesamaan, D. tidak memiliki pergaulan dengan antar tetangga. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali D. Tidak memiliki pergaulan dengan antar tetangga bukanlah prinsip-prinsip dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini adalah manfaat persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, kecuali A. terwujud kehidupan masyarakat yang serasi, B. pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab, C. pembangunan nasional akan berjalan lebih baik, D. pelaksanaan gotong royong akan sulit terselesaikan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali D. pelaksanaan gotong royong akan sulit terselesaikan bukanlah manfaat persatuan dan kesatuan, melainkan ketika masyarakat bersatu, ya, memiliki persatuan dan kesatuan, tentu pelaksanaan gotong royong itu akan mudah terselesaikan, ya, bukan malah menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Kemudian soal yang ke-12. Segala sesuatu yang secara mutlak harus kita terima disebut A. tanggung jawab, B. hak, C. kewajiban, D. keinginan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, hak. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang secara mutlak yang harus kita terima. Kemudian soal yang ke-13. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan disebut A. tanggung jawab, B. hak, C. kewajiban, D. kemauan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus, ya, harus kita kerjakan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-14. Di bawah ini bentuk hak warga masyarakat, kecuali A. mendapatkan perlindungan hukum, B. mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, C. taat membayar pajak, D. menikmati lingkungan bersih. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kecuali C. taat membayar pajak. Taat membayar pajak bukanlah bentuk hak warga masyarakat, melainkan taat membayar pajak itu merupakan bentuk dari kewajiban setiap warga masyarakat. Kemudian soal yang ke-15. Di bawah ini bentuk kewajiban warga masyarakat, kecuali A. mematuhi aturan dan atau norma yang berlaku, B. bebas berorganisasi dan berpendapat, C. menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, D. membantu tetangga yang kena musibah.
Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, kecuali B. Bebas berorganisasi dan berpendapat bukanlah bentuk kewajiban warga masyarakat, melainkan bebas berorganisasi dan berpendapat itu merupakan bentuk hak setiap warga masyarakat. Kemudian soal yang ke-16 teman-teman. Suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang merupakan pengertian dari A. Keputusan bersama, B. Keputusan pribadi, C. Keputusan pemimpin, D. Keputusan kelompok. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, pengertian dari keputusan bersama. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat disebut A. Demokrasi, B. Musyawarah, C. Keputusan, D. Kepentingan. Ya, tentu jawaban yang benar teman-teman adalah B ya, musyawarah. Jadi musyawarah itu artinya atau pengertiannya menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Kemudian soal yang ke-18. Di bawah ini nilai-nilai penting saat pengambilan keputusan saat musyawarah, kecuali A. Nilai kebersamaan, B. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat, C. Nilai berjiwa besar dan lapang dada, D. Tidak menghargai pendapat orang lain. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, tidak menghargai pendapat orang lain bukanlah nilai-nilai penting saat pengambilan keputusan di saat musyawarah ya, melainkan saat kita bermusyawarah kita harus selalu mendengarkan pendapat orang lain ya. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini ciri-ciri musyawarah untuk mufakat kecuali A. Sesuai dengan kepentingan bersama, B. Pertimbangan moral diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur, C. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, D. Usul dan pendapat sulit dipahami dan memberatkan salah satu pihak. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D. Usul dan pendapat sulit dipahami dan memberatkan salah satu pihak. Ya, tentu teman-teman dalam bermusyawarah itu harus sama-sama diuntungkan ya, tidak boleh saling memberatkan salah satu pihak. Maka ciri-ciri yang tepat itu adalah seperti A, B, dan C ya. Kalau D itu tidak ciri-ciri musyawarah. Tidak boleh saat musyawarah kita memberatkan salah satu belah pihak kemudian menguntungkan pihak yang lain. Itu namanya bukan musyawarah. Kemudian soal yang ke-20. Di bawah ini adalah sikap yang benar saat bermusyawarah, kecuali A. Menghargai, menghormati pendapat orang lain, B. Boleh memotong pembicaraan orang lain, C. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, D. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, kecuali B. Boleh memotong pembicaraan orang lain bukanlah sikap yang benar saat bermusyawarah ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal UTS atau PTS mata pelajaran PPKN ya, tema 2 kurikulum 2013 kelas 5 SD. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.